Selasar Kampus, Selasar Bercerita. Halo semuanya, nama aku Dea. Hari ini aku jadi announcer di sini karena announcer yang biasanya Alvan itu lagi di Surabaya guys. Dia tuh lagi ikut lomba, lagi sibuk gitu deh, lagi busy. Terus BTW dia udah menang, cuman belum balik ke Bandung gitu. Alhamdulillah ya. Cuman dia belum balik ke Bandung gitu, jadi harus diisi. Sebenarnya bisa diisi sama anak-anak yang lain, tapi anak-anak yang lain juga sibuk main ML. Jadi diisinya sama gue. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Oh my god. Spesialnya kenapa ya? Spesial sekali aku. Spesial karena gue kenal dia tuh dari SMP. Dan waktu SMA, gue sekelas sama dia tuh 2 tahun. Kelas 11 guys. sama kelas 12. Ya. Jadi sudah lama pertemanan kita Ya. ya. Sebenarnya nama kamu tuh siapa sih? Kamu gak tahu nama aku? Tahu dong. Lupa. Tahu dong. Jadi aku perkenalin dulu ya. Ya, boleh. Oke, jadi aku tuh Ashila Putri Anjani Barli. Nama panjangnya, nama panggilannya Ashil. Boleh Ashil, biasanya dipanggil Acil. Kalau mau lebih imut Cila. Tapi gue enggak panggil itu ya. Kok gele sih? Enggak lah, Panggilnya cocok banget Ashil, kok. kalau enggak Acil aja. Terus apa lagi nih yang harus gue perkenalkan? Ya, lu tuh jurusan ini kan, pendidikan matematika dari Sampurna University kan? Aku sekarang di Sampurna University Mathematics Education. Gimana sih sejauh ini tuh gimana sih pengalaman kamu kuliah di Sampurna? Oke, pengalaman kuliah di Sampurna ya. Jadi sebenarnya kita baru kuliah tuh berapa tahun sih? 1,5 tahun kan? 1,5 tahun. Iya. Belum berakhir nih Belum berakhir semesternya. ya Belum. semesternya ya. Belum. Jadi semester kemarin tuh aku berarti cuman offline tuh gak nyampe 1 tahun kan? Cuman kayak 7 bulan lah. Iya. 1 semester dan setengah semester. 1,5 semester berarti. Iya benar. Offline, berarti sisanya online gitu kan. Sebenarnya kalau dari secara pengalaman banyak banget ya, terutama karena lingkungan aku tuh bener-bener Beda banget gitu ya. beda dan away dari lingkungan sebelumnya gitu. Jadi aku bener-bener ganti lingkungan lah, ganti haluan banget. Jadi kayak bener-bener start dari zero gitu. Apa namanya? Mulai dari pertemanan, terus kayak adaptasi. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah sih kalau menurutku karena lingkungannya tuh termasuk yang diverse, tapi kita tuh nerima satu sama lain gitu. Jadi kalau dari mereka ada yang lanjutan dari SMA-nya ada namanya tuh SABS Sampurna Academy boarding school. Jadi yang banyaknya tuh anak SABS ini. Tapi si anak SABS ini tuh dari berbagai macam daerah gitu. Jadi mereka tuh nggak homogen gitu. Mereka tuh bener-bener kayak heterogen gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke banget gitu ya. Iya betul, Sabang sampai beneran dari Sabang sampai Merauke. Oh serius? Ya, jadi yang awalnya aku kira anak Jakarta semua isinya, taunya ternyata si Sampurna ini tuh isinya justru emang representatif dari daerah-daerah gitu loh. Terus dan mereka tuh kalau misal dari secara sosial gitu ya, menengah lah, maksudnya ya menengah gitu loh. Jadi kayak nggak burju-burju amat, tapi nggak low-low banget juga gitu. Jauh jadi, dari ekspektasi lu gitu ya. Iya. Soalnya lu kan pasti mikirnya aduh di Jakarta, Sampurna, ya, swasta. agak takut pergaulannya awalnya, Pasti udah mikirnya kayak tuh gitu. wah hedon Iya, gimana gitu hedon ya. gitu. Nah ternyata enggak. Dan kebetulan juga gue tuh ketemu sama temen. Jadi dia dari Bandung juga. Terus kita kayak apa ya klik aja gitu. Kita klik aja. Jadi dari awal tuh gue udah ada temen yang klik gitu. Jadi nggak begitu sulit untuk adaptasi lingkungannya. Tapi emang lingkungannya tuh baru banget gitu. Jadi gue kenalnya nggak kenal sama siapa-siapa gitu. Bahkan kakak kelas pun nggak ada yang kenal gitu. Jadi benar-benar. kalau bisa dibilang aku dari 3 tuh yang Benar-benar sendiri gitu ya. Pertama kali di Sampurna yang dari 3 tuh. Oh gitu. Di sini sih ya menurut skrip itu tuh gue dengar, tapi kan sebenarnya gue udah tahu karena gue kan sekelas sama lu gitu kan, dan lu juga cerita ke gue. Gue tahu kalau misalkan lu tuh masuk Sampurna karena beasiswa kan. Betul. Boleh nggak sih ceritain kronologisnya nih, mungkin biar ada kalian-kalian yang penasaran pengen masuk Sampurna dengan beasiswa juga. Jadi share dong. Oke. Jadi sebenarnya awalnya tuh gue gak mau, maksudnya Sampurna tuh it's not on my list gitu awalnya. Iya. Satu on my list. Awalnya tuh aku emang pengen jadi gue baru kepikiran kuliah apa tuh pas kelas 12 banget, pas masuk kelas 12 nih. Soalnya kalau misalnya dari sebelumnya tuh kayak aku tuh bingung, gak tahu mau kuliah apa gitu, kayak gak ada yang bener-bener klik sama aku gitu, sama tujuan aku gitu. Kayak aku di sekolah tuh paling suka apa juga gak tahu gitu. Masih zaman-zamannya mainstream gitu gak sih? Kayak orang-orang kan masih cenderung ke ya udahlah jadi pengacara aja, jadi dokter aja gitu kan, jadi bisnis gitu. SBM tuh yang paling itu. Kalau nggak SBM anak IPA FTI gitu kan. Iya benar.
itu kan bener. anak tiganya apa namanya? Goalsnya anak tiga banget deh. Goalsnya anak tiga. Nah, gue tuh nggak mau gitu, kayak ITB is not on my list banget sih kalau misalnya secara personal gitu. Meskipun kakak gue tuh ITB, tapi kayak aku tuh nggak ada ketertarikan sama sekali gitu. Menarik kan, ya, soalnya rata-rata kan anak tiga tuh maunya ke sana kan. Tapi gue mikirnya kayak apa ya, nggak aja gitu, nggak pengen. Terus kayak kalau negeri sih mungkin pilihan gue bakalan UI ya. Maksudnya kayak ya dulu sempat pengen psikologi UI juga. Cuman kalau misalnya secara jurusan dan matkul gitu ya, gue tuh pengennya pendidikan gitu. Jadi dari kelas 12 tuh, karena aku tuh habit di SMA 3 tuh lebih ke organisasional gitu kan. Maksudnya gue lebih menemukan diri gue tuh di situ lah. Anak gitu. OSIS banget lah Asyil tuh anak pokoknya. OSIS sama Tisti. Oh iya bener, anak OSIS dan Tisti, ada tuh ekskulnya ya di 3 namanya Tisti. Dan promosi. Ini ikut-ikut aja deh announcer yang lagi libur ini. Jadi oh iya. jadi dulu tuh ngurus organisasi dan emang pas akhir-akhir tuh kita ngurusin kayak semacam diklat. Kalau nggak diklat tuh kayak apa sih? Kalau di OSIS tuh gue ngurusnya LKO yang kayak penerimaan, proses penerimaan kaderisasi gitu kan. Namanya kaderisasi. Terus apa di Tisti tuh ngurus diklat juga. Dan setelah ngurus berbagai hal itu, gue kayak came to realization gitu, kayak oh ternyata gue juga sebenarnya suka di sini. Karena gue tuh kayak apa ya, sebenarnya bermula dari kritisasi gue terhadap hal-hal itulah. Kayak kenapa sih ini kayak gini. Terus lama-lama gue ngeliat SMA gue kayak ini tuh SMA favorit, tapi kayak sebenarnya secara kualitas not really. Disclaimer deh ya. Oke, ini mau di-cut atau enggak bebas ya. Nggak usah. Kita harus jujur di sini guys. Jujur-jujuran demi membangun masa depan yang lebih baik kan ya. Kayak gue melihat dari SMA gue gitu, berkaca sama SMA gue, kayak itu SMA favorit loh. Tapi kayak dari secara pengajaran, dari secara substansi pelajaran sebenarnya tuh enggak semutu itu. Cuman anak-anaknya aja yang inputnya bagus gitu. Iya benar. Dan kenapa gue lebih berkembang di organisasi, karena kita tuh dapat dari alumni gitu loh. Jadi kayak yang menurut gue bikin pembelajaran di SMA tuh justru itu gitu, di sisi itunya. Makanya kayak oke, gue pengen ke pendidikan. Maksudnya kayak kalau misalnya di sekolah pendidikan yang nggak bagus juga, ya ngapain sekolah gitu, kayak organisasi aja gitu kan. Bahkan banyak kan gitu ya dari teman-teman gue, kayak selama SMA gue belajar apa sih, gue di matematika tuh belajar apa, kok gue bisa kelas 12 ya gitu. Termasuk saya ya. Nah iya kan, kok gue bisa kelas 12 ya, tapi gue rumus luas, rumus dasar fisika tuh kok nggak bisa gitu. Ngerti gitu kan. Malah kayak lah di sekolah tuh kita belajar apa sih sebenarnya kayak gitu. Maksudnya dan gimana ya, gue tuh memandang itu pertama ya, karena bukan lingkungan apa, secara akademik sekolah gue tuh nggak begitu mendukung sebenarnya. Mendukung, cuman mungkin zaman sekarang kurang gitu ya. Ya lebih, kalau bukan karena muridnya, kayaknya gitu. Reputasinya nggak akan gitu deh guys. Iya betul. Mohon maaf aja nih. Iya. Terus yang kedua adalah gue emang memandang sekolah sebagai tempat eksplorasi banget gitu. Jadi kayak gue nemu organisasi di sekolah. Terus gue ketemu teman-teman yang sejalan tuh di sekolah juga gitu kan. Terus kayak bener-bener ya tempat yang positif lah gitu. Dan instead of kita cuman belajar dan kawan-kawan itu, ya gue punya visi juga gitu. Gue pengen menciptakan tempat orang bisa eksplorasi sama dirinya kayak gitu. Akhirnya dari situ ya udah gue memutuskan untuk pengen terjun ke pendidikan gitu. Sebenarnya gak terbatas di matematika gitu ya, gak terbatas di matematika atau di subjek tertentu. Yang penting gue pengen masuk pendidikan dulu gitu. Karena kalau misalnya gue pilih subjeknya baru gue mengajar sesuai dengan cara gue, itu gue nggak dapat pendidikannya gitu. Jadi gue pengen belajar pendidikan karena emang gue pengen lebih dekat ke dunia itu gitu. Akhirnya udah aja nih gue cari-carikan kampus nih. Ini sorry ya kalau misalnya gue banyak stereotip gitu ya, karena gue bener-bener cari kualitas gitu loh di apa-apa kampus. Karena memang mau kita bermaksud bikin stereotip atau enggak, itu tuh udah ada. Ya kan? Itu tuh udah dibikin sama masyarakat kita. Betul. Jadi ya udahlah. Ya. Jadi kalau stereotip gue sih sebenarnya ke kampus pendidikan ya. Gue nggak mau di Indonesia, jujur. Jadi sebenarnya awalnya UPI is not on my list gitu. Padahal UPI di Bandung kan ya, Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Gue pengen terjun ke pendidikan, tapi gue nggak pengen UPI gitu guys. Kenapa? Karena gue mikirnya nanti ujung-ujungnya sama kayak 3 gitu loh. Maksudnya gimana ya? Oke, secara reputasi pendidikan dia yang dapat akreditasi A, bla 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 kayak gitu. Cuman kayak secara real, gue kan ngelihat
guru PPL ya. Cerminannya tuh jujur dari guru PPL. Bener, pasti. Ngeliat guru PPL tuh bahkan mereka ada yang pernah curhat kalau mereka tuh takut sama anak 3. Karena anak 3 itu pintar. Itu benar. Karena kita tuh takut. orangnya sangat krisis gitu Iya, nggak sih? kritis gitu Kritis kan. Anak gitu 3 kita tuh tuh. emang kritis. Terus kayak mereka ada yang takut, terus kayak seriously guru ya bisa sih emang guru ada ketakutan setelah gue belajar nih ya. Cuman maksudnya dari secara apa ya, secara umum gitu ya, gak begitu menonjol lah sebagai guru, tidak memberikan inovasi, tidak ya kurang lah. Cuman cukup ngajar doang gitu ya, kayak textbook banget nggak sih jatuhnya. Gue kurang aja pokoknya. Akhirnya awalnya UPI is not on my list, terus kayak gue tuh waktu itu sempet pengen cari di luar negeri, itu juga tetap harus cari beasiswa kan. Jadi kayak gue belajar bahasa Inggris dan lain-lain, tapi ya sulit kalau misalnya lu mau S1 di luar negeri. Waktu itu sulit karena ya kondisi keluarga juga ya, kayak ya kali gue ninggalin keluarga gue. Maksudnya gue salah satu anak yang diandalkan juga. Bukan gitu. rahasia umum ya kalau bukan, itu tuh kayak udah fakta banget kalau misalkan lu mau kuliah di luar negeri itu tuh biayanya mahal. Iya betul kan. Bahkan yang terdekat pun, contohlah ke Malaysia atau ke Singapura, itu tetap mahal guys. Tetap mahal. Gue kayak ikutan beberapa pameran pendidikan tuh nggak ada yang bener-bener nawarin beasiswa yang lu mau gitu ya, 100% gitu lah. Soalnya kalaupun kita beasiswa keluar dan gak 100%, living cost tuh tetap ada gitu kan. Iya. Dan itu juga tetap mahal gitu. Jadi kayak mikir banget kan. Yaudah akhirnya nih gue kayak yaudahlah, gue merendah aja, nggak apa-apa, gue di UPI gitu. Akhirnya gue mau ke situ. Udah nih gue tuh sebenarnya ini sempet kontradiksi sama guru les gue, karena gue sama guru les gue tuh curhat soal kuliah ini. Terus dia tuh ngomong, Shil, serius deh kalau kamu masuk UPI, bapak nggak dukung sama sekali. Waduh, bapak guru teman gue ada yang UPI nih, guys. Sorry ya. Waduh, bapak. No offense buat anak-anak UPI, tapi kan ini pengalaman pribadi, kita cuma cerita doang di sini guys. Sorry. Pokoknya di apa. universitas ini gue di X aja gitu, kayak janganlah sayang gitu katanya. Sebenarnya bener serius deh, bapak nggak ada hard feelings kalau misalnya kamu mau ke pendidikan, justru bagus banget. Tapi jangan sana lah gitu, jangan sana gitu. Terus akhirnya udah gue mikir lagi kan, aduh kemana terus nih? gue gimana gitu kan pilihannya, gue mau mencari kualitas juga bingung gitu. Mau ngejar kualitas keluar susah, mau merendah pun susahnya juga. Iya, kurang gitu kan. Akhirnya udah gue mencari-cari kan ya, ini mencari, dan kayak mostly kayaknya ini miracle juga ya, karena waktu itu tuh pengalaman gue gini. Jadi ceritanya aku tuh lagi di sekolah, udah sisa tinggal sendiri. Aku kan emang anak anak gak kupu-kupu lah ya. Anak tongkrongan minimal di sekolah tuh paling cepat pulang jam 5 gitu kan. Nah ceritanya ceritanya tuh teman-teman gue karena waktu itu udah menjelang, maksudnya udah bulan Maret kalau nggak salah. Bulan Maret tuh udah mulai ambis kan anak-anak pasti. Wah, bisa ditanya. Februari deng, ya pokoknya Februari Maret gitu. Anak-anak kan udah ambis banget itu loh. Iya. Jadi pulang sekolah tuh jam 3, sekolah pasti udah sepi kan. Langsung cabut ke tempat les gitu kan. Ya, nah gue tuh kebetulan lesnya selalu private malam-malam gitu. Jadi gue tuh pasti punya waktu di sekolah lebih. Akhirnya gue waktu itu tuh sempat sholat asar nih ceritanya. Habis sholat asar gue kayak meminta petunjuk lah gitu ya. Meminta petunjuk gue harus kemana gitu kan. Bingung. Nah akhirnya pas gue mau balik nih, bener-bener udah mau pesen Gojek nih, gue tiba-tiba terfikirkan, kenapa aku gak curhat ke Pak Hendi aja ya. Jadi Pak Hendi itu guru BK SMA 3. Iya, guru BK SMA 3. Oh ya, aku lupa approach si bapak nih. Kan gue lumayan deket juga karena waktu itu sempat ngurus acara bareng gitu sama Pak Hendi. Terus ya udah akhirnya gue mau ke BK, mumpung siapa tahu ada gitu kan. Nah terus pas kesana ternyata ada, si bapak tuh ada. Masih ada bapak, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya gue cerita nih sama si bapak, gue pengennya gini. Gue pengen di dalam negeri tapi gak pengen UPI, yang pertama itu. Terus kayak aku pengen cari yang kualitasnya ke luar negeri, kira-kira ada gak sih sebenarnya? Terus akhirnya si bapak lah yang merekomendasikan Sampurna University ini. Jadi dulu tuh namanya Sampurna School of Education, SSE. Nah muridnya sempat ada yang di sana. Dan katanya tuh secara substansinya bagus lah gitu, kurikulumnya juga bagus, matang, terus kayak emang pendidikan banget lah, maju gitu lah. Udah akhirnya gue research sendiri gue, Sampurna University gimana. Cuman jujur nih ya, pas awal pertama kali gue ngeliat kampusnya tuh
gue anaknya visual juga gitu ya. Jadi gue ngeliat webnya bagus gitu jujur. Webnya bagus karena apa yang pertama apa ya, informasinya tuh ada semua di situ loh, ngerti gak sih? Jadi kayak gue ketika ngeliat webnya, gue langsung tahu identitas Sampurna itu university yang kayak gimana gitu loh. Jadi kayak visi misi mereka kayak gini, terus kayak ada video mereka nge-up video game changer lah apa gitu. Jujur pas pertama kali gue buka tuh gue suka gitu yang pertama kali. Standarnya Asyil banget lah. Ya mungkin Matt gitu ya, Matt lah ya di situ. Gue suka. Cuman kan udah itu masih gue keep sendiri gitu kan, belum gue ceritain ke orang tua. Terus waktu itu emang Pak Hendy juga udah sempat sebut waktu dulu tuh ini ada beasiswanya juga. Jadi emang karena standar internasional kampus gue tuh ngeset budget lagi. Maksudnya si UKT-nya tuh emang tinggi karena internasional. Sebenarnya pendidikan tuh termasuk yang paling rendah, tapi itu tuh ya lumayan tinggi lah gitu ya pokoknya. Paham, karena ada sistem double degree juga kalau untuk yang lain, tapi khusus pendidikan enggak, cuman tetap tinggi karena kurikulumnya campur gitu. Nah terus yaudah kan gue mulai cari-cari, ternyata emang beneran ada beasiswa. Mereka nawarin beasiswa 100% juga. Tapi tuition fees itu gue baru tau yang ada tuition fees gitu kan. Yang di tuition feesnya doang, tapi lumayan kan gitu ya, 100% gitu. Kayak gue cuman di univ bagus lagi kan. Iya gitu. Gue makin lama gue makin searching univ gue nya kan. Kayak univ lagi jurusan. Jurusannya gue searching ya. Terus gue tanya juga ke kakak kelas yang muridnya Pak Hendy itu. Gue riset sendiri lah pokoknya. Terus kayak makin lama gue makin yakin. Awalnya gue tuh masih ada pilihan sama psikologi UI waktu itu. Jadi gue masih belajar SBMPTN tapi setengah-setengah. Soalnya udah fokus ke yang si Sampurna ini. Ya, FYI gue tuh nggak bimbel ya. Jadi gue nggak ada waktu belajar yang kayak orang-orang di bimbel gitu. Yang gila-gilaan itu loh guys. Gue nggak dedicating my life for that gitulah. Jadi kayak I don't want to. Oke, jadi tadi kita kan lagi ngebahas PERT ya. Iya. Cara masuk ke si Sampurna ini kan. Gimana tuh si PERT ini tuh? Oke, jadi waktu itu tuh aku ikutan PERT test tuh mirip kayak SAT gitu. Jadi college readiness test. Tapi kalau nggak salah itu tuh di negara bagian California atau mana gitulah. Pokoknya Amerika tuh banyak beda-beda gitu kan. Nah emang Sampurna tuh ngadop dari sana gitu. Makanya kita biasanya tesnya tuh PERT. Ya udah, jadi syaratnya tuh cuman harus ngelebihin batas minimal aja. Jadi aku harus ngelewatin batas minimal batas minimal dari skornya PERT itu. Jadi buat ada 3 dapat beasiswa ini tuh. Ya, buat dapat beasiswa 100%. Ada 3 section waktu itu tuh, matematika, English reading sama English writing. Tapi sebenarnya soalnya sih pokoknya kalian kalau misalnya mau cobain sebenarnya mirip kayak latihan SAT-nya yang di Khan Academy. Waduh, mirip. Soalnya kayak lebih ke comprehension numerical sama literasi itu aja yang mainly gitu ya. Dan menurutku gak begitu ribet gitu. Jadi waktu itu aku latihan cuma dari Khan Academy, latihan SAT-nya Khan Academy. Yaudah alhamdulillah waktu itu tuh aku bareng sama temen aku Wildan, Selsi Wildan, dan kita berdua tuh dapat 100%. Alhamdulillah banget. Terus gimana? Terus ya udah kan karena udah dapat 100% jadi kayak ya udah oke deh, gue udah suka sekolahnya, udah sesuai sama gue nya gitu, udah klik sama akunya. Dan dapat beasiswa juga meskipun harus jadi anak rantau di Jakarta, tapi ya udahlah, itu mungkin emang that's life gitu kan. Emang udah jalannya ke situ ya. Emang udah jalannya ke situ. Ya udah alhamdulillah, kira begitulah cerita aku mendapatkan beasiswa. Susah gak sih PERT-nya ya? Buat lu pribadi nih, persiapannya tuh yang gila edun nyampe buat UTBK gitu atau enggak? Kalau gue tuh tipikal orang yang sebenarnya malas. Dia jujur. Gue jujur banget nih. Dia jujur dan realistis. Kalau misalnya gue belajar mandiri itu sebenarnya malas banget. Jadi kayak kalau misalnya aku tuh belajar, emang biasanya belajar itu cuma di sekolah sama di les private kan kalau misalnya itu. Dan untuk PERT ini karena gue nggak ngambil les lagi gitu ya. Cuman karena sebelumnya tuh aku udah ngambil les IELTS gitu. Karena gue tadinya udah mau intake IELTS, tapi gue nggak jadi IELTS karena gue gak jadi daftar keluar kan. Akhirnya tapi kan knowledge-nya tetap ada di gue gitu ya, kan. Bener. Jadi gue udah sempat latihan reading comprehension, terus writing lah, listening. Meskipun yang math-nya enggak ya, tapi soalnya math-nya tuh cuman basic math doang, numericalnya tuh basic doang gitu basic, loh. Katanya. Ya basicnya doang. Jadi kayak cuman sampai apa ya? Gak sejauh SBMPTN lah pokoknya.
Tapi gue nggak tahu ya SBMPTN yang sekarang kan lebih basic juga kan. Mereka lebih basic sistemnya juga. emang mirip college readiness test kan. Nah mungkin setara itulah. Terus jadi karena gue udah ada latihan reading dan writing dan kawan-kawannya untuk Englishnya, gue aman-aman aja. Tapi waktu itu tuh nggak bisa kalau gue nggak belajar ya. Maksudnya gue tuh takutnya ya karena ini pilihan satu-satunya, kalau misalnya nggak 100% kan sayang ya. Masa orang tua gue harus bayar lagi gitu kan. Jadi kayak yaudah oke, at least gue sehari ngerjain satu set soal gitu ya. Nah itu minimal gue moto hidup. Gak usah rajin-rajin banget, tapi gak usah malas-malas juga cukup, guys. Gitu. Cukup lah. Yang cukup. Karena gue takutnya tuh justru kalau gue nggak belajar, karena gue menganut prinsip doa tawakal dan usaha gitu ya. Kalau usahanya dihilangin kan tetap nggak dapet nih. Jadi harus tetap ada usahanya. Jadi tetap harus ada usahanya gitu. Jadi ya gue nggak muluk-muluk juga, kalau misalnya gue nggak dapet kan gue juga yang kena gitu ya. Jadi gue usaha tetap waktu itu, tapi cuman latihan dari SAT. Tapi emang waktu itu tuh gue ngandelin riset sendiri gitu loh, kayak gue harus gini gitu. Jadi kayak emang gue yang menentukan pilihan gue gitu, dan gue harus konsekuen gitu sama pilihannya.